dengan informasi jumlah pengungsi korban banjir jebolnya tanggul sungai di Demak, Jawa Tengah terus bertambah pemirsa. Akibatnya, posko pengungsian di Balai Desa Jatiwetan Kudus penuh. Pasca jebolnya tanggul sungai yang mengakibatkan banjir di sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah membuat ribuan warga harus mengungsi. Jumlah korban banjir yang terus bertambah membuat posko pengungsian di Balai Desa Jatiwetan Kudus penuh. Nunung, salah satu pengungsi asal desa Karanganyar, mengaku sudah 3 hari bertahan di pengungsian Desa Jatiwetan Kudus. Ia terpaksa mengungsi karena rumahnya pun tenggelam, hanya terlihat atapnya saja. 3 hari sama. Oh, 3 hari. Ini satu desa iki kok. Satu desa. Wis segenteng. Segenteng ya? Oh, ini di sini mengungsi sama siapa saja? Ini suami sama anak. Saat ini posko pengungsian Desa Jatiwetan yang seharusnya hanya mampu menampung 250 jiwa, kini melebihi kapasitas, terpaksa harus menampung 260 jiwa. Berdasarkan data BPBD Kudus hingga Sabtu kemarin, posko pengungsian sebanyak 12 titik lokasi mulai dari Terminal Induk Jati Kudus, Koramil Jati, dan sejumlah balai desa. Bahkan aula DPRD Kudus pun kini mulai terisi korban banjir Demak. Ini udah penuh ya Pak? Iya, Full? full ya. Dialihkan kemana Pak? Ke DPR sama Terminal Jati. Terminal Jati. Warga kok terus bertambahan mengungsi itu? Iya. Kalau terus bertambah mengungsi kenapa Pak? Banjir di sana bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah untuk ini agak surut, tapi ya tetap warga tetap kita usahakan untuk berlaku karena masih agak tinggi. Masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPBD Demak hingga Sabtu kemarin tercatat banjir berdampak pada 35 desa pada 7 kecamatan. Sedikitnya 15.645 jiwa mengungsi di 27 posko pengungsian yang tersebar di Demak hingga Kudus. Jamaah Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, satu keluarga yang terjebak banjir di Demak, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi dari celah sempit jendela rumah. Proses evakuasi berlangsung secara dramatis karena genangan banjir yang melebihi sampai 2 meter. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi satu keluarga yang terjebak di lantai 2 rumahnya di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 anak tersebut harus keluar rumah melalui jendela dengan celah sempit di tengah kepungan banjir sedalam lebih dari 2 meter di lokasi tersebut. Relawan pun harus ekstra hati-hati mengeluarkan satu persatu dan memberikan pelampung pengaman korban banjir agar dapat dievakuasi dengan selamat. Menurut keterangan Sunarto, relawan yang mengevakuasi baru mengetahui keberadaan korban setelah korban banjir berteriak minta tolong di lantai pada gang sempit yang ada di perkampungan. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan terdapat titik banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Grobogan, Brebes hingga Kabupaten Tegal. Meski demikian, pihaknya masih fokus mengevakuasi para korban. Kemarin sebelumnya ada di Grobogan. Memang ada beberapa titik banjir itu ada di Brebes, Kabupaten Tegal. Tapi yang saat ini yang perlu perhatian ekstra itu ada di Demak karena adanya tanggul jebol. Dan ini kan sudah dilakukan evakuasi sebagai penyelamatan pertama. Semoga saja bisa kita maksimalkan kenaikan. Selain upaya penyisiran yang terus dilakukan, pihaknya juga mengimbau kepada warga terdampak banjir Demak untuk mau mengungsi ke tempat yang aman yang sudah disiapkan dari berbagai pihak. Jamaah BTV Demak, Jawa Tengah. Dan untuk membahas informasi terkini terkait dengan banjir di Demak dan juga Kudus, Jawa Tengah, sudah ada narasumber Kepala BPBD Jawa Tengah, Pak Bergas Catursasi. Selamat siang, Pak Bergas.
Selamat siang Mbak. Ya, Pak Bergas, ini kan tadi kalau dalam tayangan sebelumnya kita melihat ada sebuah keluarga yang sebelumnya sempat terjebak tidak bisa keluar dari rumahnya akibat banjir sudah sangat tinggi, tapi akhirnya sudah berhasil bisa dievakuasi. Bagaimana dengan kondisi warga lainnya, Pak, yang berada di wilayah Demak dan juga Kudus yang terdampak banjir? Apakah seluruhnya ini sudah berhasil dievakuasi dari rumahnya? Untuk kondisi hari ini sudah lebih terkendali, lebih kondusif lagi, di mana aktivitas untuk kegiatan evakuasi sudah mulai berkurang. Saat ini sedang pengiriman logistik ke wilayah-wilayah daerah yang ada warga yang masih bertahan tidak ingin dievakuasi. Berkaitan memang ada keluarga yang terjebak, memang itu menjadi prioritas bagi kami untuk dilakukan evakuasi segera. Alhamdulillah kita dibantu beberapa pihak, tidak hanya relawan saja, juga ada dari Basarnas, ada juga dari TNI Polri untuk membantu percepatan evakuasi, karena tanggul jebol ini kecepatan kenaikan airnya sangat cepat sekali dan bisa melampaui batas di atas 2 meter ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, karena cukup berisiko bagi warga yang terdampak. Begitu, Mbak. Oke, apakah sampai siang hari ini banjir juga masih menggenangi wilayah tersebut, Pak? Apakah memang sudah surut atau seperti apa kondisinya sampai saat ini? Ini hari ini sudah mulai surut, sudah turun sekitar 1 sampai 1,5 meter ya, karena tidak adanya aktivitas kegiatan atau curah hujan di daerah atas. Kemudian sudah mulai dilakukan upaya-upaya penutupan tanggul dari Kementerian PUPR maupun BBWS, begitu. Oke, apakah sampai siang hari ini juga masih ada upaya untuk mengevakuasi warga mungkin yang masih berada di rumah atau yang masih belum berhasil terevakuasi sebelumnya? Mulai berkurang, artinya kegiatan evakuasi mulai berkurang karena tidak banyaknya permintaan kembali atau informasi dari warga yang memiliki informasi dari wilayahnya ya, jadi sudah mulai berkurang. Hanya permintaannya sifatnya adalah pengiriman logistik ke daerah-daerah terdampak yang masyarakatnya masih atau warganya masih bertahan. Oke, bicara soal bantuan logistik dan juga lain sebagainya, ini berdasarkan ada informasi bahwa posko pengungsian ini melebihi batas kapasitasnya, Pak. Apa tindakan dari pemerintah setempat untuk kemudian mengatasi hal ini? Ya, untuk daerah Karanganyar itu karena lokasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan tempat pengungsian itu adalah yang paling terdekat adalah Terminal Jati. Setelah Terminal Jati ada yang lebih ya agak jauh sedikit, tidak lama juga, itu di Balai Desa Jatiwetan. Kemudian kita apabila itu sudah penuh, kita geser lagi sampai di gedung DPRD. Ini kami posisi sedang ada di DPRD Kudus ya, di mana tempat lokasi aulanya kita jadikan pengungsian. Begitu, Mbak. Oke, tadi kan Bapak bercerita bahwa pada saat kejadian banjir bandang ini terjadi sangat cepat, begitu ada derasnya air sungai yang juga kemudian menghantam perumahan warga. Apa kemudian yang dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi, Pak? Mengingat kalau misalnya kejadian banjir berjalan secara cepat, tentunya ini akan mempengaruhi masyarakat tidak sempat untuk mengambil bahan-bahan ataupun barang-barang yang di rumahnya. Bantuan apa yang saat ini diperlukan atau dibutuhkan oleh para pengungsi? Bantuan yang diperlukan sebetulnya masih berkaitan dengan logistik pangan ya, kemudian selimut, utamanya selimut, kemudian ya beberapa sih sudah terbantukan ya, dukungan logistik sudah terbantukan, hanya saja masih perlu penambahan karena butuhnya kecepatan dalam memberikan bantuan tersebut, begitu. Oke, ada berapa Pak total terakhir data korban yang terdampak banjir di kedua wilayah ini? Sebetulnya hanya satu wilayah, yaitu satu wilayah di wilayah Demak saja, tapi wilayah Kabupaten Kudus membantu tempat pengungsian, karena kalau bicara bencana kan tidak mengenal batas administratif ya, jadi dimanapun tempat kita jadikan lokasi untuk pengamanan warga. Kalau jumlahnya itu yang di daerah yang di seluruh Demak itu ada sekitar 70 ribuan jiwa atau sekitar 20 hampir 30 ribu kakak.
dan itu tersebar di seluruh wilayah Demak. Dan khusus untuk yang wilayah Kudus ini kurang lebih yang ada di pengungsian sekitar di atas 1.500-an begitu. Oke, baik. Pak, kami harapkan memang tidak ada hujan yang kemudian turun hingga memperparah kondisi di sana, dan juga masyarakat ataupun para korban yang terdampak banjir ini tidak kemudian menjadi terserang penyakit ya akibat pengungsian ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga update-nya Kepala BPBD Jawa Tengah, Bapak Bergas Catur Sasi, dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.